Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas kembali tentang fisika, yaitu topiknya di momentum dan impuls guys. Seperti biasa, kalian boleh download soal untuk worksheet kali ini di link di kolom deskripsi di bawah, dan soal ini kalian boleh pakai sebagai latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi block test ya guys ya. Jadi pastikan, make sure kalian tonton video ini sampai selesai untuk melihat bagaimana pembahasan masing-masing soal. Kita melihat dari soal yang pertama yuk. Oke, ini adalah soal yang pertama. Ya, sebuah baseball ya memiliki massa 0,145 kg. Jika bola baseball ini dilempar dengan velocity ya 30 meter per second, ya kita anggap aja ini arahnya ke kanan dan bola ini dipukul, batted itu artinya dipukul pakai bat gitu ya. Velocity-nya ini menjadi 45 meter per second tapi opposite directions ya. Ingat, kalau opposite directions kamu nanti dalam perhitungan kamu harus masukkan tanda negatifnya. Nah, kita lihat di sini ditanya adalah yang A, find the magnitude of change in momentum, yang B, impulse, dan yang C itu adalah force jika contact time-nya itu 2 ms, 2 millisecond. Nah, kita lihat dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, change in momentum ya itu atau delta P adalah momentum atau final momentum dikurangi dengan initial momentumnya. Di sini rumus untuk momentum itu sendiri kan adalah mass dikalikan velocity-nya. Nah, hati-hati ya guys ya, sekarang kita bisa menghitungnya, kita faktorkan M itu mass-nya ya guys ya, jadi 0,145-nya dikeluarin, tinggal V final-nya. Di sini kita berasumsi ya, 30-nya ini positif karena dia arahnya ke arah kanan ya, positif 30, nah terus dipukul jadi arahnya seperti ini, negatif 45 meter per second. Berarti arahnya opposite direction ke arah kiri, seperti itu. Hasilnya dari sini kita dapetin minus 10,875 kilogram meter per second. Seperti itu ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1A. Bagaimana untuk yang 1B? Nah, impulse itu definitionnya itu adalah change in momentum itu sendiri. So, by definition and resultnya ya sebetulnya sama, 1A dan 1B. Nah, kita lanjut ke bagian 1C. Nah, if the ball remains in contact with the bat for 2 milliseconds, find the magnitude of average force applied by the bat. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan rumus impuls itu force dikalikan contact time. Ya, jadi untuk menghitung force-nya, kamu tinggal bagi impuls dengan contact time-nya. Ingat, ini 2 millisecond guys ya. Please diubah dulu menjadi second seperti itu. Jadi jawabannya itu 5.400-an ya. Sekian kalian bisa cocokin jawabannya guys ya. Negatif itu artinya arah gayanya itu arahnya ke sebelah kiri. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk yang nomor pertamanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan untuk jawaban di nomor yang kedua. Sebuah truk yang massanya 2.000 kg melaju dengan kecepatan 30 km per jam, dia nabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 detik. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsung tabrakan. Oke, ini artinya gaya, berarti average force. Nah, pertama yang perlu diperhatikan kan kita harus hitung impuls. Tapi di sini kecepatannya kalau kamu notice satuannya itu belum satuan internasional. 36 km per jam kita harus convert menjadi meter per second. Caranya gimana? Kalian bisa perhatikan ya kayak begini ya. 36 km itu kan 36 kali 1000 meter. Sedangkan 1 jam itu adalah 3000, 1 dikalikan 3600 second. Jadi hasilnya di sini kita akan dapetin itu ya 10 meter per second. Ya, kalian boleh cek. Nah, sekarang kita hitung impulsnya. Ya, ya kita hitung impulsnya itu nanti dibagi dengan contact time-nya untuk dapetin force-nya. Impulsnya itu ya pakai rumus yang ada di part sebelumnya, kalian juga bisa dapetin. Nanti after, itu velocity after-nya itu kan karena dia bilang diam, ya, atau bahasa Inggrisnya itu rest, itu ini berarti dianggap 0 seperti itu. Ya, ini berhenti ya, berhenti berarti V final atau after-nya itu 0 ya. Di sini kita dapatkan nilainya itu result force-nya itu adalah negatif 200.000 Newton atau min 200 kilonewton seperti itu. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor keduanya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang ketiga. A freight train is being assembled in a switching yard. And figure bla bla ya, ini ada gambar di bawah. Intinya ada 2 buah gerbong kereta, yang satu yang merah masanya sekian dan yang sebelah kiri yang biru ada massa sekian. Masing-masing punya kecepatan. Ini keduanya ke arah kanan ya guys ya. Cuma yang satu lebih pelan ya, yang merah ini lebih pelan. Ya, kalau kamu bisa baca datanya dari soal. Nah, dia bilang car 2 ini overtakes car 1 and couples to it. Couples itu berarti dia bersama-sama ya.
bersama-sama. Sehingga nanti ketika kamu menggunakan persamaan momentum, itu nanti M-nya digabung, ya. Karena kecepatannya sama. Nah, neglecting frictions, find the common velocity. Common velocity adalah kecepatan bersamanya kedua gerbong kereta tersebut. Kita lihat guys ya, jadi total momentum sebelum tumbukan akan sama dengan total momentum setelah tumbukannya. Ya, di sini kalian bisa menjabarkan seperti ini, ya. Kemudian ini sebetulnya, ya ini kalau saya koreksi, ini sebenarnya boleh ditulis seperti ini aja, ya. Karena ini V-nya itu akan bersama-sama, ya. Jadi yang ini bisa diralat ya guys ya. Nah, kalian masukkan data-datanya guys ya. Jadi nanti kita akan coba mencari common velocity-nya, yaitu V aksen, atau kalian mau tulis V final, it's okay juga rasanya. Nggak ada masalah. Di sini kita dapetin nilainya adalah 1,09 meter per second, dan karena ini positif, berarti itu asumsinya common velocity-nya itu atau final velocity-nya yang bersama-sama itu arahnya ke arah kanan, seperti itu. Oke ya, jadi ini jawaban untuk yang nomor ketiga guys. Rasanya nggak terlalu banyak masalah. Kita lanjut ke soal berikutnya, untuk soal yang nomor keempatnya ya guys ya. Oke, soal nomor 4. Starting from rest, two skaters push off, ya push off against each other on smooth level ice, where friction is negligible ya. Nah, gambarnya ini kalian bisa perhatikan, one is a woman, mass-nya 54 kg. Nah, yang pria 88 kg. Part B is the drawing. Oke. Ternyata ini woman move away with the velocity ke kanan ya, berarti positif 2,5 meter per second. Find, quote and quote, the recoil velocity of the man. Ya, jadi yang ditanya itu yang sebelah kiri. Man ini berapa kecepatannya? Nah, berarti seperti biasa, ini kita anggap sebagai terjadi momentum ya. Ini dianggap sebagai suatu tumbukan ya. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudahnya. Nah, di sini sebelum terjadinya push off, keduanya kan tidak bergerak, berarti 0. Sedangkan setelah push off itu terjadi, di sini 2,5 untuk si wanita. Nah, yang ditanya itu sebenarnya yang ini. Nah, kita akan coba mencari. Di sini kita dapetin nilainya adalah final recoil velocity of the man, yaitu ke kiri 1,53 meter per second. Seperti itu. Oke guys, harusnya ini juga nggak terlalu banyak masalah ya guys ya, karena ini masih konsep-konsep dasar tentang menggunakan persamaan conservation of momentum. Nah, di soal-soal part slide selanjutnya, kalian akan menggunakan beberapa konsep sekaligus seperti energi dan kinematics, guys, digabungkan dengan momentum, guys, ya. Kita akan coba lihat ya, guys, ya. Oke, jadi ini adalah soal yang nomor kelima, guys, ya. Jadi ada sebuah peluru, masanya 10 gram, ini ditembak ke atas, moving upwards at the speed of 1000 meter per second. Terus dia bilang, collide, then penetrate a 5 kg block when which initially at rest through its center as seen in the figure. Suppose the collision process is very quick, assume the acceleration gravity, bla bla bla, kalian bisa baca. Nah, terus dia bilang, if the speed of bullet after penetrate block is 400 meter per second, determine the speed of the block. Nah, di sini biasanya kan kalian kalau terjadinya suatu tembakan gitu ya, kasus-kasus peluru, dia kan embed gitu, atau bergabung menjadi satu ya. Kalau ini enggak ya guys ya, ini sudah diulang ya. Dia bilang di sini ada bullet after penetrate ya. Dia ini ada speednya. True, passes through itu berarti dia apa ya? Enggak embed gitu, enggak stay together, enggak stick together seperti itu ya. Jadi pelurunya itu ada speednya ya. Jadi M-nya untuk yang after itu nggak digabung. Nah, jadi kita menghitungnya dengan persamaan yang sama seperti ini sebetulnya. Cuma ya, kalau biasanya kan ini kan digabung M-nya ini sebelah kanannya, tapi ini sekarang harus dipisah karena tembus seperti itu. Nah, yang ditanya adalah VB aksennya. VB aksennya adalah final speed untuk si blok ketika ditembak seperti itu. Nah, di sini kita dapetin jawabannya adalah 1,2 meter per second, guys ya. Tolong dikoreksi kalau misalkan saya ada salah hitung ya, guys ya. Jadi kita biar sama-sama bisa belajar. Nah, bagaimana untuk yang 5B? Determine the maximum height that can be achieved by block. Nah, ini kalian bisa menggunakan banyak rumus ya sebenarnya ya. Kalian kalau di sini saya menggunakan pakai rumus kinematics ya. Ya, rumusnya ini kalian tinggal hitung nilai H-nya, hasilnya adalah 0,072 meter, guys. Tapi kalau kalian mau menggunakan rumus yang lain, itu juga bisa kan, ada yang bisa menggunakan rumus ini, guys ya.
Ini juga boleh harusnya. Jadi, ini kan berarti V kuadrat, ini 2GH. Rumus ini diturunkan dari ini, conservation of energy sebetulnya. Jadi, kalau V-nya itu 1,2 square, ini 2 kali 10, ya seharusnya nilai H-nya juga sama, guys ya. Kalian boleh bantu cek, guys ya. Oh ya, sama. Ternyata nilai H-nya itu juga terbukti sama ya. Jadi ya ternyata satu satu rumus dengan rumus yang lain itu hasilnya saling terkonek. Itu berarti sudah betul jawabannya. Ya. Jadi ini jawaban untuk yang 5A dan yang 5B. Jadi maksudnya box ini tuh ketinggian paling tingginya itu berarti sekitar 7,2 cm bisa bisa lompat seperti itu ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 5. Kita masih ada kayaknya satu lagi ya. Nah, 5C. Nah, ternyata how much energy is lost in the collisions. Nah, ini kita harus menghitung dari dua buah bagian objek yang berbeda. Yang satu peluru, yang satu lagi balok. Yang peluru itu sudah saya konversi jadi 0,01 kilogram. Di sini kita akan hitung ya, karena energi yang di sini dimiliki itu, saya melihatnya dari faktor kinetiknya. Ya guys ya. Jadi di sini kita hitung kinetik awalnya, pelurunya itu 5.000 joule, baloknya karena awalnya nggak gerak ya 0. Kemudian untuk akhirnya ini adalah demikian ya, setengah mv kuadrat untuk energi kinetik. Nah, berarti di sini kita akan total. Kalau awal mula-mulanya itu adalah 5.000 joule, di sini akhirnya hanya ada 803,6 joule. Nah, itu sebenarnya berarti kinetik energinya itu kan nggak sama nih. Berarti dia termasuk yang inelastic collisions, ya, tumbukan tidak elastik. Nah, sisa energinya itu, ya, itu sekitar 4.000, hampir 4.200, itu dalam bentuk biasanya dalam bentuk suara, dalam bentuk panas, seperti itu, guys, ya. Dan ini kan diasumsikan biasanya karena air friction-nya itu tidak ada, seperti itu, ya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 5C. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini itu termasuk tipe yang stick together, guys. Jadi ini sama nih, ini tipenya peluru ditembakin ya, ada balok. Nah, terus peluru dan balok bersama-sama stick together ya. Di sini kata kuncinya apa nih, guys? Remains in the block after collisions. Jadi remain together ya berarti stick together, nempel atau tembus di dalam ya, tembus tapi nggak nyampe keluar gitu, tembus terus stick bersarang gitu ya. Intinya di sini ditanyakan ini tuh naik sampai 8 cm gitu ya. Nah, yang ditanya berapa kecepatan awal mula-mula si peluru ini sebelum kena si baloknya. Nah, berarti kamu harus tahu berapa kecepatan mereka bersama-sama sampai mereka bisa tuh nyampe ke ketinggian 8 cm. Di sini kamu harus bisa menggunakan conservation of energy, di mana potensial energinya itu sama dengan kinetic energy di bawah gini ya. Jadi dicari dulu ya, ini kan V aksen sama dengan akar 2GH, ini kita masukin dan didapat nilainya adalah 1,26 meter per second. Dengan menggunakan formula conservation of momentum, nah di sini kita masukin guys, 1,26-nya itu masuk ke bagian yang ini ya. Seperti ini maksudnya. Dan kita akan dapatkan VA atau yang disebut initial speed of the bullet itu sekitar 254,2 meter per second ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 6-nya. Nah, selain tentang energi, bisa juga dikaitkan dengan parabolik loh guys ya. Kita akan coba lihat di soal berikutnya di nomor 7. Nah, kalian bisa lihat dari gambarnya. Jadi intinya, ya mirip ya, ada sebuah peluru, dia ditembakin, nah terus boxnya itu jatuh. Boxnya itu jatuh, itu sekitar 0,5 meter dari dasar meja. Ya, nah, ditanya lagi-lagi berapa kelajuan awal peluru tersebut sebelum dia kena si boxnya gitu ya. Tingginya itu tinggi mejanya 1 meter. Ya, ini ilustrasinya seperti berikut 3 dimensinya. Ya, semoga ini bisa membantu kalian bisa buat dapat gambaran image. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya, intinya PI before, momentum before sama dengan momentum after. Di sini kita akan dapetin persamaannya kayak gini. Nah, ini kan dia bilang bergabung ya, bersarang. Nah, ini bahasa Indonesia bersarang, ini berarti ditambahin ya. Nah, di sini tapi kan yang ditanyakan sebenarnya V1, tapi kita nggak tahu V aksennya berapa. Ya, V aksen itu definisinya adalah kecepatan mereka berdua objek itu bersama-sama ketika waktu mau jatuh. Nah, tapi datanya kan kita belum dapat. Nah, kita akan coba analisa dengan menggunakan rumus parabolik, guys. Jadi di sini karena hanya 1 meter dan VI ini kan ingat ini adalah rumus vertikal, guys ya. Vertikal komponen sehingga ini tuh dianggap 0, ya.
Jadi di sini waktu yang dibutuhkan untuk jatuh itu sekitar 0,447 second, guys. Di sini kita bisa menganalisa speed yang dibutuhkan karena dia bilang jaraknya itu sekitar 0,5 ya. Jadi ini 0,5 meter, ini tuh 1 meter gitu. Nah, jadi Vx-nya itu dalam waktu 0,447 itu dia berarti Vx-nya itu sekitar 1,118 meter per second, guys ya. Nah, Vx inilah yang menjadi acuan kita untuk menggantikan dia di V-aksen di sini, guys. Jadi di sini kita dapatkan nilai V1-nya itu adalah sama dengan sekitar 2.238 meter per second. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-7. So, bagaimana guys sejauh ini? Misalkan kalau kalian ada yang bingung dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak, tanya di WA atau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk jawab secepatnya. Nah, masih ada 2 soal lagi, kalau nggak salah. Tetap semangat ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini ada apa nih? Speed skating ya. Jadi, collision between skater sometimes occur. State the principle of conservation of momentum. Di sini saya minta kalian juga memperhatikan bagaimana cara menjawabnya. Di sini ada beberapa poin, ya ini adalah poin-poin bobot yang akan digunakan untuk menilai jawaban kalian dari guru kalian di sekolah ya. Di sini saya juga langsung ambil dari jawaban dari Marskimnya. Nah, state the principle of conservation of momentum itu artinya dia bilang, ya kalian boleh pilih sebenarnya salah satu dari jawaban ini ya. Jadi saya sih lebih prefer yang awal ya. Sum of momentum before equals to sum of momentum after gitu ya. Dengan catatan dia itu in a closed or isolated system ya. Jadi tidak ada force yang dari luar atau yang dari dalam seperti itu ya guys ya. Nah, itu adalah principle of conservation of momentum ya. Jadi intinya momentum awal sama dengan momentum akhir totalnya, asalkan itu terjadi di closed system ya guys ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Di sini ada soal cerita nih, ada skater A dan B. Oke, kalian bisa baca terlebih dahulu soalnya. Intinya tuh terjadi apa nih? Deduce whether the momentum is conserved. Nah, jadi kita harus hitung momentumnya itu conserve atau enggak. Ya, conserve atau enggak itu kita cek. Kita akan coba hitung momentum sebelum dan sesudahnya. Nah, sebelumnya itu kan ya tinggal M kali V, M kali V. Kamu totalin, nanti dapat jawaban adalah sekian. Dan setelahnya, ya ini kamu tambahin terlebih dahulu mass-nya, karena kan dia bilang kan bersama-sama, forward together. Nah, ternyata hasilnya hanya 775. Karena tidak sama, berarti momentum is not conserved. Seperti itu. Ya, jadi ini jawaban untuk yang nomor 8B. Bagaimana untuk yang 8C? The kinetic energy ternyata ini berkurang ya. Nah, explain the decrease in kinetic energy in these collisions. Nah, kamu bisa menjawabnya dengan jawaban seperti ini. Jadi, forces acted between skaters during collisions ya. External forces ya bisa aja frictions itu bekerja di skaters during collisions seperti dia tidak bisa dipungkiri. Nah, di sini work done itu ya during the collisions was not covered, was not dissipated, itu nggak hilang gitu ya. Work done transfers kinetic energy to thermal energy ya, ini menjadi panas seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan kenapa energi kinetiknya itu bisa berkurang dalam tumpukan. Oke guys, kita masuk ke soal berikutnya dan soal nomor 9 ini merupakan soal terakhir di konten kita kali ini. Kalian boleh baca, ini adalah sebuah spaceship dengan beberapa modul, ya ada 3 buah modul, orbital, descent, dan service modulnya. Before entering the Earth atmosphere, nah the modul ini akan pecah, separate, menjadi 3 bagian ya guys ya. 3 bagian itu ada O, D, S, ya, seperti ini. Kalian bisa lihat komposisinya. Determine the velocity V. Nah, ini apa nih? Distance modul. Ya, ini yang ditanya, berapa distance modulnya? Apa? Nah, berarti kamu harus hitung momentumnya. Karena ingat, momentum akhir itu harus sama dengan momentum awalnya. Ya, jadi di sini, ini contoh example-nya ya guys ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di contoh calculation-nya ini, kalau yang ke arah ini towards O ya, kalau ke arah kiri itu dianggap positif ya. Ini makanya harus kalian benar-benar perhatikan guys ya. Jadi intinya
di sini nih, ini kan mass untuk yang 1350 ini dikalikan 0,82, itu kan positif nih. Berarti si pembuat soal ini mengasumsikan negatif itu ke arah kiri. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kamu tahu gitu loh. Nah, ini ditambah yang bagian D-nya. Nah, ini kan minus tuh. Kalau minus kan berarti ke arah kanan. Nah, kayak gitu. Ya, ini harus sama dengan 0, guys. Ya, 0 itu karena kan conservation-nya itu harus harus sama seperti itu. Nah, berarti di sini kamu tinggal hitung aja V-nya, nanti didapat nilainya itu 0,0376, itu berarti karena dia positif, arahnya berarti arahnya ke kiri, seperti itu. Ya, kamu boleh jawab towards O, move away from S, atau to the left, boleh aja. Ya, ini jawaban untuk yang nomor 9A. Nah, ke bagian 9B, the velocity of descent module can be changed using a rocket motor. The rocket motor ejects hot gases at high velocity. Explain bla bla bla. Ini sebenarnya ke topiknya ke arah hukum Newton sih, ya. Tapi nggak apa-apa, saya bantu jelasin. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini terjadi karena ya the rocket motor exert a force on the gas, so the gas exert a force on the rocket motor. The force are equal and opposite direction according to the Newton's third law. Action equals to negative reaction, ya. So there is a resultant or unbalanced force on a distance module which accelerates according Newton's second law, ya. Jadi kalian bisa jawab seperti ini. Nah, untuk bagian yang nomor 2-nya ini, itu kan average force. Nah, ini kan um, terjadi dalam waktu 5 detik. Nah, ini kamu pakai hukum Newton aja, ya. Jadi jawabannya ini saya lampirkan ya, walaupun ini udah agak keluar dari momentum, tapi di review aja. Ya, nanti kalian akan dapetin average force-nya itu, kamu harus hitung acceleration-nya. Ya, di sini 0,58, itu dibagi 5 detik. Ya, jadi acceleration itu 0,116. Tinggal dikalikan dengan mass-nya, nanti kamu akan dapetin average force-nya itu sekitar 342 Newton, guys. Oke, guys. Jadi sekian konten pembahasan kali ini untuk momentum dan impuls. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang bingung, boleh langsung kontak saya melalui WA atau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar, guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian semuanya.